Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Setia, Engkau telah menguduskan cinta kasih suami istri dan mengangkat perkawinan menjadi sakramen, menjadi lambang persatuan Kristus dengan gerejanya. Berkatilah cinta kasih kedua mempelai ini. Semoga mereka semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha menghayatinya dengan penuh cinta kasih dalam suka maupun duka. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose bab 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Terpujilah Kristus. Pada suatu ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh.
Inilah perintahku. Yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan dengan setia melaksanakannya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, lebih-lebih pengantin kedua, keluarga besar pengantin kedua yang berbahagia, kita sebagai orang Kristen tentu memahami bila apa yang dikatakan oleh Tuhan harus bukan saja untuk kita dengarkan, melainkan juga dituntut dari diri kita untuk melaksanakannya dengan sungguh. Berbicara mengenai keselamatan yang menjadi tujuan hidup semua orang, kita paham betul bahwa tiada keselamatan selain keselamatan yang datang dari Allah. Dan keselamatan datang dari Allah kita imani sebagai kenyataan bahwa Yesus Kristuslah yang datang dari Allah, dari Bapa, untuk keselamatan kita dengan pemberian dirinya. Ia telah mencintai kita sebagaimana Bapa mencintainya. Selanjutnya kebangkitannya menjadi jaminan keselamatan bagi semua orang. Kita selalu merasa ada tarikan untuk memikirkan mengenai apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang lain agar bisa dengan cepat melakukan pertolongan dengan tanpa menunda-nunda untuk hari ini dengan alasan mencintai. Apa yang bisa dibuat paling baik untuk satu sama lain di dalam suasana kasih. Saudara-saudara sekalian, mungkin kita memang harus memberikan semuanya demi kasih sejauh kita mampu, dan selanjutnya mencoba untuk memberikan sedikit lebih, sebab memang tuntutan kasih adalah terus-menerus memberikan diri tanpa henti. Tuhan sendiri banyak memberikan petuah mengenai hal ini. Barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Diartikan juga ia mau untuk mengembangkan kepekaan cinta kasih ilahi di dalam bentuk hidup sehari-hari. Apa yang bisa membuat yang lain tertarik, apa yang bisa membuat yang lain bergairah, apa yang bisa membuat yang lain bahagia, jangan dianggap enteng atau sepele.
Tidak ada hal yang begitu sepele di dalam penghayatan kasih. Pengantin sendiri juga memilih orang-orang yang dianggap penting untuk mengambil bagian di dalam kesempatan sakramen pernikahan. Bapak, guru, orang tua yang ikut membimbing juga ditempatkan di tempat yang sangat khusus dalam hal ini. Semoga hal-hal seperti itu membuat kalian pengantin berdua yang berbahagia, tetapi juga kita bersama sebagai sahabat-sahabatnya dalam iman menjadi semakin peka akan maksud Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah kesibukan kita yang serba majemuk. Moga apa yang dikehendaki Allah untuk persekutuan hidup Anda berdua akan bisa Anda laksanakan secara lebih penuh dari hari ke hari. Tidak usah ngoyo, karena untuk itu membutuhkan proses yang sungguh panjang. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.